Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 saya akan membacakan berjudul Kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, saudara yang kekasih, bagaimana keadaan waktu saudara Yesus dikatakan pada waktu itu bahwa dia sudah bangkit. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, atau malaikat yang ada di kubur itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi saudaraku, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa malaikat itu sendiri bersaksi bahwa bagaimana Yesus yang selama ini murid-muridnya mengiring mereka, yang selama ini mereka ikuti sampai saudara dia disalibkan dan bahkan mati, dan mereka membaringkannya di dalam kubur. Dan pada saat ini berita yang baru datang kepada mereka bahwa Yesus yang mereka saudara selama ini iring telah bangkit dari antara orang mati. Suatu pesan yang dibawa oleh malaikat Tuhan ini kepada setiap murid-murid waktu itu, bahwa Yesus yang mereka iring, Yesus yang selama ini saudara beberapa hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya saudara, dinyatakan bahwa malaikat ini membawa pesan bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, ini adalah suatu berita sukacita saudara, di tengah keadaan mereka yang waktu itu begitu mencekam. Nah, bagaimana perasaan murid-murid waktu itu saudara setelah 3 hari sebelum kebangkitannya? Kita tahu bahwa waktu itu Yesus disalib dan dia mengalami begitu banyak penderitaan untuk membawa salibnya ke Golgota saudara. Sampai kepada dia disalib itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ini dilakukan karena dosa-dosa kita. Ini dia lakukan demi saudara keselamatan kita, umat manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kita renungkan pada saat pagi hari ini, apa makna saudara? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Yang pertama saudara, bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Pernahkah kita melihat saudara, mungkin beberapa kali kita mendengar mujizat tentang
manusia bangkit saudara, hidup kembali, atau beberapa waktu, beberapa jam kemudian dia bangkit kembali. Tetapi saudara, dari Yesus ini sendiri, firman Tuhan menjelaskan bagi setiap kita bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa yang pertama saudara, ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di waktu-waktu ini mungkin saudara mengalami waktu-waktu yang berduka atau keadaan-keadaan kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Jangan saudara ada dalam keadaan duka yang lama, tetapi bangkitlah kembali saudara, karena di dalam kematian, di dalam Yesus ada kebangkitan. Ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara. Mungkin saudara mengalami waktu-waktu berduka, tetapi percayalah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, di dalam Yesus ada kebangkitan. Buktinya saudara, Yesus yang kita sembah, malaikat sendiri itu menyatakan bahwa dia tidak ada di sini. Dia tidak lagi di dalam kubur. Dia tidak ada lagi dalam kegelapan saudara. Dia tidak lagi di dalam kuasa maut. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bagi kita, malaikat itu berkata, Yesus sudah bangkit. Percayalah saudara bahwa yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa, bukan Tuhan yang mati, bukan Allah yang tidak sanggup menjamin setiap kehidupan kita. Tetapi yang pertama saudara, dia bangkit dari antara orang mati. Manusia akan mati saudara, tetapi Yesus yang kita sembah, dia sekalipun dia datang sebagai manusia, tetapi dia mengalahkan maut oleh rohnya yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu bersyukurlah saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita memiliki Tuhan Allah yang hidup. Karena kita memiliki Allah yang bukan Allah yang mati saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bukan Tuhan yang hanya hidup 70 tahun, 100 tahun. Tidak saudara, 30 tahun. Tetapi dari semuanya itu, dari kefanaan manusia, dari ketidaksanggupan manusia, inilah yang menyatakan bagi setiap kita bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan saudara datang kepada Allah yang mati. Jangan kepada manusia yang hanya ditentukan umurnya hanya sekian saudara. Manusia itu saudara tidak berinkarnasi. Tidak akan hidup lagi di masa yang akan datang. Tidak akan masuk dalam seperti banyak pengertian sekarang bahwa wah, orang itu kalau sudah mati nanti akan ada bayi yang lahir. Terus dia akan masuk lagi ke dalam bayi itu dan menjadi makhluk yang hidup yang lagi. Tidak saudara. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup. Ketika dia hidup atas maut, ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup selamanya. Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan bahkan saudara, memang dia ada sejak dari dahulu. Sejak dari dulu saudara, Tuhan yang kita sembah, yang mati di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi perenungan kita bahwa saya sangat bersyukur, kita sangat bersyukur karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak ada bandingannya. Tidak seperti yang lain saudara, tidak seperti pemahaman kita yang sederhana, yang terlalu saudara berpikir bahwa apa yang kita terima dari Tuhan yang kita sembah itu hanya sebatas kesembuhan, hanya sebatas saudara berkat, hanya sebatas kelimpahan. Tidak saudara, tapi Tuhan kita itu dia memberikan hidupnya bagi setiap kita. Dan dia berikan hidup yang kekal bagi setiap kehidupan kita. Luar biasa saudara, kebangkitan Yesus ini dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Ini adalah suatu berita yang harus kita beritakan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena dari kebangkitan Yesus ini, kemudian yang berikutnya saudara, apa makna dari kebangkitan Yesus? Pertama, dia bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan saudara pemikiran manusia yang seolah-olah saudara memikirkan yang lain. Kalau kita berpikir mungkin wah tidak akan bangkit lagi saudara, tidak. Orang yang kita tahu dia sudah mati dia tidak akan bangkit lagi. Atau mungkin ada orang yang percaya seperti yang saya katakan tadi, wah rohnya akan kemana-mana. Tidak saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal, adalah Tuhan
Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan yang kedua saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjelaskan bagi setiap kehidupan kita bahwa inilah saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi suatu berita yang luar biasa yang harus kita bawa sebagai orang-orang percaya. Ini luar biasa saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena tidak ada kisah seperti yang digambarkan Alkitab bagi setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada Tuhan yang luar biasa seperti Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, inilah yang perlu didengar oleh setiap manusia. Setiap orang yang belum percaya, setiap orang yang hanya mendengar saja saudara tapi tidak percaya. Ini berita yang perlu kita sampaikan lagi kepada semua orang. Siapapun kita saudara, bahkan bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Meneguhkan setiap kehidupan kita bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Ini adalah berita yang harus kita terima, yang harus kita simpan dalam setiap hati kita, yang harus setiap hari saudara kita ingat dan kita percayai bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan saudara, setelah kita percayai, kita harus ceritakan saudara, berapa banyak orang yang ada dalam hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita saudara, rekan sekerja kita saudara, mereka perlu mendengar berita tentang Yesus. Karena saudara, karena berita tentang kebangkitan Yesus tidak akan menjadi suatu berita yang sangat luar biasa saudara, ketika Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus itu tidak bangkit saudara, berita tentang Injil tidak akan bisa disampaikan. Ketika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka saudara, pemberitaan tentang keselamatan adalah suatu kesia-siaan. Kita mendengar tentang Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang namanya Yesus akan menjadi sia-sia saudara, ketika ternyata kebangkitan Yesus tidak diberitakan dalam setiap kehidupan kita. Berita tentang Yesus adalah berita saudara, kabar yang luar biasa yang menyempurnakan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu saudara, yang menyempurnakan berita tentang keselamatan saudara, yang menyempurnakan saudara apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi setiap kehidupan kita. Ketika ia datang, ketika dia adalah Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita saudara. Disalib bagi setiap kehidupan kita. Dia mati saudara. Memang dia berjanji bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Jadi ini adalah suatu berita yang luar biasa saudara. Tanpa kebangkitan Yesus, tanpa berita tentang kebangkitan Yesus, tanpa saksi-saksi yang menyaksikan saudara tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka firman Tuhan di 1 Korintus 15 berkata bahwa sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah saudara pemberitaan kita. Sia-sialah saudara apa yang selama ini kita percayai. Tetapi yang benar saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Yesus dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hanya Yesus yang menderita bagi kita. Dia bukan hanya Yesus yang disalib sampai mati di kayu salib bagi setiap kita saudara. Tetapi pada hari yang ketiga kata firman Tuhan, dia bangkit. Bukan karena dia dibangkitkan oleh manusia saudara. Bukan hanya mujizat biasa. Tetapi dia bangkit karena dia adalah Tuhan. Dia bangkit karena rohnya itu hidup. Membangkitkan saudara, dia dari antara orang mati. Luar biasa Tuhan yang kita sembah saudara. Inilah berita yang sangat ajaib. Karena firman Tuhan saudara, ketika Injil diberitakan, firman Tuhan katakan bahwa dia akan membawa banyak orang kepada keselamatan. Ketika kita mendengar tentang Yesus saudara, ketahuilah bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ketahuilah bahwa di dalam Yesus saudara akan membebaskan kita dari
setiap masalah yang kita alami. Murid-murid saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu itu mereka begitu kecewa karena selama ini orang yang mereka ikuti, orang yang selama ini menjadi guru mereka, orang yang selama ini mereka ikuti selama 3,5 tahun, akhirnya pada ujungnya saudara mati dan dikuburkan. Mereka kecewa dengan keadaan ini saudara. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang penting yang ada di sekitar Yesus. Mereka akan menjadi orang yang pertama yang ada di dekat Yesus. Yang dengan harapan mereka akan membangun kerajaan Allah. Seperti yang selama ini mereka lihat. Sebagaimana saudara Herodes memerintah, sebagaimana raja-raja memerintah, sebagaimana Daud memerintah, sebagaimana saudara Salomo memerintah, sebagaimana saudara raja-raja memerintah. Demikianlah harapan mereka. Tetapi pada ujung-ujungnya saudara, Yesus mati. Tetapi berita tentang kebangkitan Yesus membawa saudara sukacita dalam penderitaan mereka. Membawa pengharapan yang besar dalam penderitaan mereka. Mereka saudara waktu itu, mereka dicari saudara. Waktu Petrus kabur, waktu Petrus mengikuti di mana Yesus mengalami penderitaan, mereka sulit mengakui siapa Yesus. Mereka sulit mengakui dia pengikut Yesus. Begitu mengerikannya saudara tantangan mereka mengikuti Yesus waktu itu. Mereka akan disalibkan juga. Tetapi berita tentang kebangkitan Yesus yang mereka terima waktu itu saudara, membawa saudara pengharapan. Dan bahkan saudara berita tentang kebangkitan Yesus membawa mereka kembali kepada suatu perenungan semua apa yang Yesus pernah katakan. Semua janji yang Yesus pernah saudara beritakan dalam hidup mereka. Yesus berjanji, wah aku akan bangkit. Yesus berjanji, Yesus mengingatkan mereka bagaimana ketika mereka dalam perjamuan malam. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus menjamin bagi setiap kehidupan mereka bahwa inilah tubuhnya, inilah darahnya akan menjadi peringatan bagi kehidupan mereka, bahwa hidupnya diserahkan bagi setiap kehidupan mereka. Segala firman yang mereka dengarkan semua menjadi hidup saudara yang kekasih dalam Tuhan. Segala janji yang mereka terima dari Yesus semua menjadi hidup dalam roh mereka. Karena kebangkitan Yesus saudara membawa kuasa, membangkitkan firman, menghidupkan firman dalam setiap hati mereka, mengobarkan hati mereka. Saudara ingat ketika ada 2 murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, firman Tuhan katakan bahwa saudara, waktu mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus, mereka tidak sadar. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar karena ada Yesus yang sudah bangkit bersama-sama dengan mereka. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita saudara? Adakah berita tentang Yesus ini datang bagi setiap kehidupan kita dan membangkitkan setiap janji dalam setiap hidup kita? Bahwa saudara apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, janji tentang kemerdekaan, janji tentang pemulihan, tentang kemerdekaan Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Dan saat ini saudara dibangkitkan kembali. Karena ada berita tentang kebangkitan Yesus kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara renungkan kembali, Yesus sudah bangkit untuk hidupku. Percayalah saudara, janjinya hidup kembali dalam setiap hidup kita. Janjinya hidup kembali. Firman-Nya kita ingat kembali waktu Yesus berbicara kepada kita. Waktu kita masih ada dalam waktu-waktu yang sulit. Murid-murid mengingat kembali saudara. Waktu dia bertemu, waktu dia melihat Yesus dan murid-muridnya. Ketiga muridnya saudara naik ke atas gunung dan ada kemuliaan Tuhan di situ. Dia ingat kembali saudara. Dia saksikan kembali waktu Yesus bersama-sama dengan mereka dan Yesus begitu mengasihi kehidupan mereka. Yesus menjamin kehidupan mereka.
Di mana ada Yesus, di mana ada murid-murid saudara, mereka tidak pernah kekurangan. Mereka mengalami mujizat, bahkan mereka memberi makan banyak orang. Begitu luar biasanya saudara, Yesus ketika ada bersama-sama mereka. Tetapi bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, kata firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita saudara yang mendengar kabar itu. Kabar tentang kebangkitan Yesus dan kita percaya. Karena banyak orang mau mengalami hal yang dialami oleh murid-murid. Tapi tidak seperti kita saudara. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang yang percaya. Ada harapan yang besar saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan baik atas hidup kita. Tuhan itu luar biasa saudara. Berbicara tentang kebangkitannya. Banyak orang saudara dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau kita baca saudara di ayat yang ke-14 saya bacakan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sekalipun ada berita tentang kebangkitan saudara. Tetapi waktu sebelum mereka percaya, sebelum murid-murid menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya akan pemberitaan saudara. Murid-murid tidak percaya tentang pemberitaan. Sebelum mereka melihatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak di antara kita, mungkin kita juga sudah percaya saudara. Tetapi ketika masalah datang, kita mungkin mulai bertanya, mana Tuhan? Mana Yesus? Katanya dia Tuhan. Katanya dia sanggup menolong aku saat dalam permasalahan. Masalahnya karena apa saudara? Kita tidak percaya. Kita ragu akan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menolong kita saudara kalau besar keraguan kita. Sebanyak kali saudara dalam hidup saya ketika memang ada dalam masalah saudara. Saya merenungkan kira-kira Tuhan akan menolong saya saudara dari sisi yang mana ya. Kadang saya menentukan harusnya begini. Harusnya Tuhan tolong saya waktu ini. Harusnya Tuhan begini. Banyak hal yang membuat saya ragu saudara. Dan ujung-ujungnya saya kadang kecewa saudara karena tidak seperti harapan saya. Tetapi berita tentang kebangkitan Yesus ini mengajar setiap kehidupan kita. Supaya kita percaya saudara. Kita percaya. Kita tidak menjadi kecewa dengan pengiringan kita kepada Yesus. Kita tidak menjadi suam saudara. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi dari berita kebangkitan Yesus ini. Harus saudara membangkitkan hati kita. Harus membangkitkan percaya kita. Harus kita menaruh percaya kita hanya kepada Yesus. Supaya saudara, segala kekecewaan kita seperti yang dialami oleh murid-murid saudara. Akan membawa kita kepada kemenangan. Akan membawa kita kepada janji-janji yang luar biasa. Akan membawa kita saudara. Bahwa ada kemenangan seperti yang Yesus nyatakan. Dia menang atas maut. Dia menang atas kematian saudara. Dia menang atas masa-masa yang sulit. Dia menang saudara atas segala sesuatu yang membuat dia saudara ada dalam kelemahan secara fisik saudara. Hidup Yesus waktu itu habis. Tetapi ada kebangkitan di dalam Yesus. Dan kebangkitannya itu saudara membawa kesaksian yang hidup. Mematahkan setiap orang-orang yang ingin membunuhnya saudara. Tidak ada lagi. Waktu Yesus bangkit saudara. Tidak ada lagi saudara.
hal yang dapat mengalahkan dia, hal yang dapat saudara membunuh dia. Tidak ada lagi kekuatan yang lebih besar daripada kebangkitan Yesus. Sekalipun murid-muridnya saudara di waktu pemberitaan Injil banyak mengalami masa-masa yang sulit. Tapi buktinya saudara, Yesus sudah naik ke surga. Dan dia sudah menjamin ada kehidupan di dalam Yesus. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini biarlah berita tentang kebangkitan Yesus ini mengajar setiap kita saudara, bahwa Yesus itu bangkit. Dan tidak ada bandingannya saudara. Mungkin kita sering datang kepada manusia, sering mengharapkan manusia, sering goyah iman kita saudara. Sering mungkin banyak juga kita percaya kepada hal-hal yang mati. Kita pergi ke gunung, kita pergi saudara ke patung. Padahal kita tahu itu bukan Tuhan saudara. Itu adalah makhluk yang saudara ciptaan manusia, tidak punya nyawa kata firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara kuatkan imanmu di dalam Yesus. Percayalah kepada Yesus. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Dan dia menjamin kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua saudara, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mengalahkan maut. Dan selanjutnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada bandingannya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekalipun kalau kita perhatikan firman Tuhan, banyak orang yang tidak percaya. Dikatakan oleh firman Tuhan, murid-murid tidak percaya akan pemberitaan ini. Pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya. Sekalipun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka mendengarnya dari rekan-rekan mereka. Tetapi mereka tidak percaya. Memang saudara, banyak kemungkinan orang tidak akan percaya. Karena saudara, selalu manusia itu percaya ketika melihat. Tetapi iman yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita, percaya walaupun tidak melihat. Sulit digambarkan saudara. Tetapi ini berbicara tentang bukan hanya sekedar perkataan kita, tetapi jauh ke dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara punya pengalaman saudara begitu percaya dengan orang. Mungkin dengan rekan kerja saudara, mungkin dengan pacar saudara, dengan pasangan saudara. Saudara begitu percaya. Dan saudara percaya dengan hati saudara. Dan pada ujung-ujungnya mengecewakan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara kecewa dengan orang-orang. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi kita gambaran bahwa demikian pula mungkin yang dialami oleh murid-murid saudara. Mereka kecewa pada waktu itu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yesus bukanlah saudara tanpa jaminan. Tetapi Yesus hidup, dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepastian bahwa dia berjanji. Dia tidak pernah lalai bagi setiap janjinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus ini membawa kita saudara supaya kita memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus. Di firman Tuhan ayat yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ada pilihan ketika berita ini diperdengarkan bagi setiap kita. Dan kita harus tahu bahwa berita ini adalah berita yang serius saudara. Kita harus mengerti bahwa ketika kita percaya, kita akan selamat. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini berbicara tentang pilihan hati kita saudara. Kerelaan hati kita. Tentang keyakinan kita. Tentang prinsip hidup kita, siapa yang harus kita percayai. Tentang siapa yang kita sembah saudara. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berita ini datang kepada kita saudara bukan sebagai hakim. Tapi dia menawarkan kasih bagi setiap kita. Mari saudara, tangan Tuhan terbuka bagi kita. Jangan sampai penghakiman datang baru kita mau berbalik. Tetapi ketika firman itu datang dengan kasih saudara. Karena Tuhan membuka hatinya bagi setiap kita. Bahkan saudara, dia datang. Dia langsung mengetuk pintu hati kita. Barang siapa yang buka pintu. Barang siapa yang tidak mengeraskan hati.
Barang siapa yang mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hatinya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dia akan mengalami hal-hal yang ajaib yang tidak dialami oleh manusia pada umumnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dia akan mengubahkan hati kita. Dia ubahkan pikiran kita. Dan bahkan dia berikan hati, roh yang baru dalam setiap hati kita. Firman Tuhan katakan saudara bahwa berita, barang siapa yang percaya kepada pemberitaan tentang Yesus, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia juga akan menjadi saksi. Dan firman Tuhan katakan orang yang bersaksi akan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-20 saudara, Allah akan turut bekerja dan turut meneguhkan janji itu. Turut meneguhkan saudara firman itu. Turut mengadakan mujizat yang luar biasa. Dia tidak hanya saudara datang sebagai berita yang menyelamatkan. Tetapi saudara akan ada mujizat secara fisik. Mujizat saudara secara rohani. Dan bahkan kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Membawa pengharapan bagi setiap kita saudara. Oleh sebab itu apapun masalah saudara. Apapun yang saudara alami. Mungkin seperti murid-murid mereka mengalami banyak kekecewaan. Dan banyak hal-hal saudara yang membuat mereka kecewa. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini ada harapan saudara. Teruslah beritakan Injil. Karena inilah adalah jaminan. Firman Tuhan mengatakan saudara di 1 Korintus pasal yang ke-15. Banyak saksi-saksi saudara. Petrus, Yakobus dan bahkan kepada Paulus sendiri. Yesus menampakkan diri ketika dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu saudara. Segala ketidakpercayaan kita mari kita tinggalkan. Percayalah sepenuhnya. Berdoalah kepada Tuhan saudara. Supaya dia menguatkan hati kita dengan rohnya. Supaya kita percaya sepenuhnya kepada dia. Kemanapun kita pergi ada jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Dia berjanji memulihkan setiap kehidupan kita.